Atletico lu kalau mau menang lawan Real Madrid lu nggak bisa menang-menang standar tipis kayak gini gitu. Iya, Kalau lu mau benar. menyingkirkan Real Madrid, ya lu emang mesti menang 2-0 atau 3-0. Minimal Itu yang 3-0 lah ya. ya itu yang agak yang akhirnya kayaknya seperti menjadi kesulitan tersendiri buat pasukannya Diego Diego Simeone. Simeone gitu. Darwin Nunes gua rasa nggak akan menjadi starter, ya Udah kan? cukup. Lu bukan masa udah cukup, Udah mentalnya cukup. juga mungkin terganggu, ya Iya, kan dengan iya, iya, kondisi. iya. Kemarin kita lihat dia adu penalti kan muka dia yang paling dan Brighton ini akan menjadi kontender kedua setelah Spurs yang bisa menang laga kandang atau tandang menghadapi dua Manchester musim ini. Chelsea harus menang. Kalau lu nggak menang, ini kesempatan paling baik karena Arsenalnya juga nggak oke-oke amat kok. Ya dua-dua lagi nggak oke sih sebenarnya kalau menurut Iya, gua. kalau masalah dia lolos ke perempat final ya iyalah tabungan kemenangan 7-1 lawan PSV Eindhoven. Iya. Babak 16 besar Liga Champions sudah rampung dan sudah selesai dan sudah memastikan 8 tim yang melaju ke quarter final. Yoi! Dan itu akan dibahas di sini di Halftime Break bersama gue Dave Refli dan kembali Yang jelas nggak ada Bang Chelsea. DJ. Nggak ada Chelsea. Yang jelas, Iya. iya kan? Nggak ada MU. Iya kan? Iya kan? Ada Inter Milan, iya kan? Iya, iya, iya. Tadi malam Bang DJ. Tadi malam subuh, Ya, malam dini lu hari tadi. kadang-kadang. Sahur tadi udah rampung 16 besar Liga Champions Ya, yang ditutup oleh hasil dari Derby Madrid Bang DJ. paling lama Paling lama pertandingannya. pertandingannya. Jadi dua subuhan ini ya, dua sahur Dua sahur belakangan. selalu ada laga yang berakhir dengan adu penalti. Dan kebetulan tuh dua pertandingan yang kita bahas waktu preview kita. Iya. Liverpool PSG dan Real Madrid Lawan Atletico Atletico. Madrid. Laganya panjang. Iya. Tim yang kalah pada leg pertama berhasil membalaskan di leg kedua dan koefisien agregatnya sama, diperpanjang ke masa extra time, tidak ada gol tambahan di Anfield maupun di Wanda Metropolitano, dan laga diakhiri dengan adu penalti. Dan persamaannya adalah dua tim yang lolos ke 16 besar tidak melalui playoff, dan dua tim yang juga menjadi tuan rumah di leg kedua itu akhirnya harus terkubur mimpinya di depan publik sendiri. Oh iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Liverpool Liverpool sama dan Atletico ya. Atletico. Kalau mau ngomong cocok logi Liverpool sama Atletico ada lagi. Mereka kalah adu penalti di mana eksekutor pertama dari dua tim yang tersingkir itu maju ke titik penalti setelah eksekusi tim lawan. Kan Paris Saint-Germain sama Liverpool duluan Paris yang ngambil penalti. Si Vitinha, baru Muhammad Salah, baru selanjutnya gitu kan. Iya. Tadi kan juga gitu. Mbappe, ya kan? Baru Sorloth, ya kan? Kayak gitu. Dan menariknya, eksekutor kedua dari Liverpool dan Atletico Madrid itu sama-sama gagal. Walaupun Alvarez drama ya. Ini. Dan lo tahu kan Alvarez sama Nunes sama-sama dari Amerika Selatan. Ya itu cocok logi ringannya. Nanti kalau cocok logi Atletico Madrid penaltinya gue ada lagi. Tapi kita bahas dulu yang lo mau bahas apa. Kalau Inter nggak usah dibahas ya. Jadi gue cuma mau ngomong sama fans kok AC Milan gitu. Kok AC Milan sih? Rival sekota. Ya kan AC Milan lah ya. Karena kayaknya di luar Liverpool, PSG dan juga Atletico Madrid sama Real Madrid itu semuanya menang dan bisa lolos dengan cukup meyakinkan juga Bang DJ. Ya yang menarik cuma satu di antara 8 pertandingan gitu ya. Borussia Dortmund yang dia imbang di kandang sendiri tapi malah menang di Lille ya. Menang di Lille, dan ini sama seperti ketika di babak playoff. Dortmund cuma bisa imbang tanpa gol saat menjamu Sporting Lisbon, tapi dia bisa lolos karena sebelumnya dia menang 3-0 di kandang Sporting. Agak aneh sama Dortmund tapi dia ke perempat final. Ya, jadi makanya di luar itu kayaknya semua tim sudah memastikan lolos dengan nyaman, makanya tinggal dua tim ini yang mau dibahas di sini gitu Bang DJ. Dan itu kita udah bahas juga di preview, rame semua kemungkinan bisa terjadi dan memang terjadi akhirnya. Gue pengen ke Real Madrid sama Atletico dulu Bang DJ. Iya. Di Real Madrid terbukti kesulitan di sini Bang DJ justru ya. Kan kita udah bicarakan itu juga. Iya, maksudnya dari perjalanan dia menghadapi Atletico di Liga, terus juga di di leg pertama kemarin memang cukup kesulitan gitu loh Bang DJ. Dan Atletico Madrid ini
mungkin bisa gue bilang lagi-lagi menerapkan apa ya, secara bermain dia yang seperti itu yang khas gitu loh. Maksudnya cukup bertahan dan gue nggak ngelihat ada cukup keras ya dari Atletico gitu loh Bang DJ. Ya udah hanya bertahan aja dan menit pertama ya cuma satu itu aja gitu, sisanya Iya. malah Mantan lain. pemain Chelsea ya. Mantan pemain Chelsea. Ada terwakili Chelsea. Elah. Ada aja ya kan. Iya. Iya, Gimana, Bang DJ? tapi kan kita udah bilang kan, Dev, waktu laga pertama di Santiago Bernabeu kan ketika Atletico kebobolan gol kedua Real Madrid Ibrahim Diaz hari itu, kan Atletico justru sebenarnya ya dia berusaha untuk menyamakan kedudukan, tapi sebenarnya fokus juga dengan pertahanan supaya tidak kalah lebih besar. Artinya kekalahan 1-2 tuh dianggap cukup untuk bisa dibalaskan di Wanda Metropolitano. Dan sejak sepak bola dimulai itu tampak, makanya 30 detik belum 1 menit Belum 1 menit. gol agregat udah sama 2-2. Tadinya gue berpikir ketika ini gol cepat, ini akan memancing laga juga jadi semakin terbuka. Sebenarnya Madrid kan pasti pengen, kalau dia pengen lolos 90 menit kan minimal dia nyetak 1 gol lagi biar seri kan. Sementara Atletico juga harus bisa cetak 1 gol lagi untuk bisa menang agregat. Sebenarnya laganya menarik sih menurut gue. Gue nonton itu juga laganya agak ya seru lah buat kedua tim. Tapi ya memang lagi-lagi antara finishing, antara emang kiper yang juga bermain baik, itu ya kelihatan gitu. Sehingga laga itu harus jadi panjang sampai ke adu penalti. Yang gue sayangkan memang itu. Atletico lu kalau mau menang lawan Real Madrid, lu nggak bisa menang-menang standar tipis kayak gini gitu. Kalau lu mau menyingkirkan Real Madrid, ya lu emang mesti menang 2-0 atau 3-0. Minimal 3-0 lah ya. Ya itu yang agak, yang akhirnya kayaknya seperti menjadi kesulitan tersendiri buat pasukannya Diego Simeone gitu. Dan itu akhirnya terbukti. Kan sempat ada Real Madrid dapat peluang dari Vinicius Junior. Ya penaltinya kan? Vinicius lah yang nggak masuk. Iya kan. Coba kalau itu gol. Banyak spekulasi soalnya di situ Bang DJ. Ya apalah, terserah spekulasinya. Memang di media sosial rame gue dengar gitu kan. Iya. Tapi kan apapun itu, kalau itu gol, laga pasti lagi lebih seru lagi. Tensinya meningkat lagi kan. Terutama untuk KTM lah ya. Terutama untuk Atletico. Nggak bisa lo. Minimal lo harus bikin gol 2-1 kan buat ini kan, supaya lo Colchoneros bisa menang. Tapi ya akhirnya ya itulah pertandingan sepak bola ya. Ya Madrid sama seperti Bayern Munchen di sehari sebelumnya, ya memang DNA di Eropanya cukup kuat. Ya. Nah itu yang membuat gue sebenarnya tadinya gue berpikir ya, kalau Atletico bisa menang menyingkirkan Real Madrid, kalau lihat step bagannya, apalagi sehari sebelumnya Paris bisa menyingkirkan Liverpool, peluang ke finalnya, gue nggak ngecilin Arsenal ya di perempat final ya, atau Paris Saint-Germain atau Aston Villa, tapi mungkin bisa lebih punya peluang dia untuk melaju ke final. Tapi ya sudah, mimpinya terkubur. Iya sih. Ya kan, kalau kita ngomongin adu penalti, sebenarnya itu adu penalti juga seru ya Dev ya. Jan Oblak dan Thibaut Courtois kan dua kiper yang luar biasa sih menurut gua. Posturnya cukup baik, reach-nya juga cukup lebar. Ya tapi sekali lagi ya memang beberapa tembakan yang sebenarnya ketebak, tapi mungkin kencang. Yang menarik kan dramanya itu kan di Julian Alvarez. Tadi gue sebelum kesini kan gue sempat ketemu dengan pemimpin redaksi salah satu website olahraga di kantor kita. Yang dia cerita dan dia ngomong dia sampai lihat, coba lihat lagi VAR, dia coba lihat lagi beberapa video yang diambil dari beberapa sudut segala macam. Dia sendiri itu pemret kita website sport itu bilang, gue nggak melihat itu double kick. Nyenggol, yang nggak ngeliat kesenggol. Iya double gitu. Kick ya. Yang tipis banget itu soalnya. Ya, memang sedih banget ya. Lu kan kita selalu ngomong Julian Alvarez tuh bisa jadi pembeda karena dia juga lebih gemar mencetak gol. Ini jadi beda banget hasilnya gitu dengan kondisi kayak gitu. Ya itu yang membuat sedih. Dan drama 9 tahun lalu di San Siro seperti terulang, Dev. Jan Oblak juga ada di bawah Mister Atletico Madrid waktu di final San Siro. Kapten Real Madrid juga ada di
siapa sih Lucas Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, dia waktu di San Siro adalah eksekutor pertama. Hari ini dia eksekutor keempat. Dan ada sedikit menarik nih, Dev. Final atau drama adu penalti di San Siro dan drama adu penalti di Wanda Metropolitano ada kemiripannya. Pertama, Real Madrid menjadi eksekutor pertama. Ya. Yang kedua, penendang keempat Real Madrid kaptennya. Sama-sama kapten ya, waktu itu Sergio Ramos, kalau sekarang Lucas Vazquez. Memang hasilnya beda. Ya. Sergio Ramos gol ini enggak. Dan yang menarik ya, penendang keempat Atletico baik 9 tahun lalu di San Siro maupun tadi malam itu sama-sama gagal menunaikan tugasnya. Juan Fran gagal di San Siro, tadi Marcos Llorente yang gagal. Yang gilanya, kegagalan kedua eksekutor hari ini dan 9 tahun lalu itu tendangannya sama-sama kena tiang gawang. Cuma kalau satu tiang yang berdiri vertikal, kalau itu Mister yang ke atas kayak gitu. Ya, drama 9 tahun lalu lah ya. Ya. Sama-sama sampai ke Real Madrid, sama-sama sampai ke penendang kelima. Kalau 9 tahun lalu Cristiano Ronaldo sebagai penuntas kemenangan. Kalau tadi kan saya penendang kelima. Cuman sampai Rudiger doang kan. Ya Rudiger kan penendang kelima kan. Iya, udah sampai situ. Iya, artinya sama-sama sampai di situ Ronaldo. Ya, itulah ya. Jadi kan selalu ada yang bilang nih VAR, siapa sih di balik itu, apakah Real Madrid yang konspirasi untuk meloloskan Real Madrid, dan nggak tahu lah. Tapi ya iyalah. Mungkin pelajaran berharganya memang Atletico, lu kalau mau menyingkirkan Real Madrid ya lu nggak bisa. Ya harusnya dari sebelum adu penalti ya harusnya udah bisa unggul lebih banyak dari Real Madrid ya. Iya, seperti itu. Gitu. Lanjut ke ini Bang DJ, ke hari sebelumnya yang adu penalti juga ada Liverpool sama PSG. Ini bisa dibilang gol cukup cepat juga ya dari PSG. Kan sama kan sebenarnya kan, bahwa kedua tim ini yang kalah di leg pertama, Atletico maupun Paris Saint-Germain, dia memang harus sesegera mungkin untuk bisa mencari gol penyeimbang agregat. Kalau Atletico menit pertama, Dembele ya 15 menit pertama atau tepatnya menit ke-12. Nah ya maksudnya gimana lo ngeliat match itu nih, gue lagi. Ya kalau gue ngelihatnya gini lah Dev, secara overall karena kita panjang yang mau kita bahas sebenarnya kan ya. Iya. Soalnya nyambung juga nih Liverpool nih yang bagian. Iya. Paris Saint-Germain ya 2 leg itu menurut gue emang terlihat lebih unggul. Mau leg pertama mau leg kedua. PSG Paris Saint-Germain. Jadi tim asuhannya Luis Enrique ini kalau gue menilainya emang lebih terlihat punya ambisi menang tuh lebih tinggi dibanding. Bukan berarti Liverpool nggak pengen menang, tapi cara mainnya Liverpool itu yang sepertinya sudah di eskalasi sempurna oleh para timnya Luis Enrique ya. Para pemainnya Luis Enrique. Ya kan? Terbukti bahwa Ousmane Dembele yang pada akhir pekan sebelumnya ketika PSG bermain menghadapi Rennes di Ligue 1, dari start dia udah kelihatan main bagus gitu loh, kenceng langsung pemain-pemain Paris Saint-Germain. Meski ya Liverpool juga agak apes. Kan beberapa kali dia punya peluang yang ada yang kena tiang lah, ada yang keblok oleh Donnarumma lah, ya kan. Termasuk Salah gitu kan. Salah sih sedikit lebih baik ya penampilannya dibanding waktu dia main di Paris ya. Paris yang di leg pertama. Iya. Menurut opini gue ya. Itu yang gue lihat dalam 90 menit sampai extra time. Nah lu sendiri gimana menilai ini? Ada statistik apa yang lu bawa? Lu kan biasanya bawa statistik nih ya kan? Kalau statistik yang gue bawa sih sebenarnya nggak gimana-gimana juga Bang DJ, karena Liverpool karena tertinggal dari menit awal dia mau nggak mau harus main cukup menyerang kan, main cukup terbuka. Jadi justru di situ gue malah melihat ternyata kekhawatiran gue selama ini terhadap apa yang ditampilkan oleh Liverpool ada yang bisa menjawab gitu loh. Dan itu PSG. Kan di edisi sebelumnya yang kita review di leg pertama itu kan terhadap PSG itu gue bilang ya PSG gimana pun caranya harus bisa memperbaiki finishingnya gitu loh. Dan kemarin sih sayang aja gitu karena satu peluang yang dibuat oleh Dembele itu kan merupakan ada error dari lini belakangnya Liverpool juga kan. Yang lagi-lagi kita selalu ngomong lini belakang ini gue nggak tahu ya komunikasinya antara Konate, Van Dijk termasuk dengan Alisson Becker. Iya. Ya itu ya celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah maksudnya
eh khawatirnya tren ini akan terus dilakukan oleh Liverpool gitu loh Bang DJ menjelang akhir Bukan musim nanti. terus dilakukan, terjadi. Terjadi, iya gitu Kalau loh. dilakukan kok kayaknya Niat ya. Iya, niat ya kan. gitu. Nah, maksudnya apalagi ditambah tren sama Konate kabarnya cedera juga Bang DJ. Tren cedera karena ditarik keluar. Konate juga waktu ditarik keluar diganti Wataru Endo atau siapa gue lupa deh. Konate juga jalannya kurang nyaman kan? kurang nyaman. Iya, walaupun masih dalam pemeriksaan, tapi kan ini menjadi evaluasi besar yang akan dilakukan oleh Arne Slot dan juga timnya lah gitu untuk menghadapi match yang akan datang nanti untuk Liverpool gitu. Tapi untuk match ini ya Bang DJ, inilah yang kekhawatiran gue balik lagi terhadap Liverpool. Dia mungkin pertahanannya oke dan sudah terbukti udah ada yang bisa nge-crack. Tapi justru malah ketika Liverpool menyerang Bang DJ, gue nggak ngelihat di sini Liverpool bisa apa ya seklinikal itu atau bisa meng-crack apa ya. Gue nggak tahu antara Liverpool serangannya lagi nggak bagus-bagus amat atau emang defense-nya PSG yang lagi bagus gitu loh Bang DJ. Kalau gue melihatnya antara dua itu iya. Kombinasi itu artinya seperti tidak setajam silet biasanya gitu kan. Karena begini deh, kita sama-sama tahu dalam 19 pertandingan di Anfield, 19 atau 20 lah ya, 20 terakhir, 19 atau 20 pertandingan terakhir di Anfield, Liverpool minimal mencetak 2 gol. Iya kan? Iya. Terakhir kali mereka di bawah 2 gol itu loh mencetak, ya bahkan waktu dia tidak mencetak gol itu kan kalah sama Nottingham Forest. Iya. Satu-satunya kekalahan sampai sejauh ini di Liga Inggris. Iya. Ya ini kan kejadian lagi. Oh iya benar. 0-1 juga di Anfield juga kan. Iya. 90 menit plus extra time. Ya sebenarnya ini tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi Arne Slot, yang walaupun juga akhirnya menjadi pukulan tersendiri buat Arne Slot gitu ya, karena ya we know lah Liverpool ada di ranking 1 di League Stage Liga Champions, 7 kali kemenangan beruntun, kalah dari PSV Eindhoven, itu pun kita masih bisa excuse dengan pemain-pemain yang diturunkan. Tapi hanya dalam 2 pertandingan di fase pertama, fase knockout 16 besar, mereka harus mengubur mimpi mereka gitu. Dan ya ini sebuah kekalahan yang gue menilai menyedihkan lah buat fans Liverpool dan Arne Slot dan teman-temannya. Dan masalahnya ini akan ditunggu di akhir pekan. Artinya gini, dia udah kehilangan kesempatan untuk trofi di FA Cup. Di FA Cup pertama. Tengah pekan di Liga Champions. Apakah di akhir pekan, di hari Minggu, di Wembley ya, di mana mereka akan menjalani final untuk bisa back to back sebagai juara Carabao Cup menghadapi Newcastle. Nah kalau itu juga amit-amit nih buat fans Liverpool melihat tim kebanggaan mereka juga kalah dari Newcastle United, ini mental yang akan bisa diserang. Musim lalu kan di musim terakhir Jurgen Klopp, Liverpool juga sebenarnya kan sempat punya peluang quadruple dengan di Liga masih mencoba untuk bisa bersaing dengan Arsenal dan Manchester City. Kemudian di Carabao Cup udah dapat duluan gelar. Kemudian di FA Cup hari itu cukup masih punya peluang melaju sampai babak perempat final kalau nggak salah. Champions League juga ya. Iya kan? Nah gue nggak tahu kalau di musim pertama ini seperti apa gitu. Yang jelas ini merupakan, ya gue nggak bilang, kan orang selalu ngomongin lucky pool ya, apakah keberuntungan Liverpool kemarin menguap, nggak tahu, tapi intinya harus diakui Vitinha dan kawan-kawan, Dembele dan kawan-kawan, pasukannya tim Luis Enrique memang tampil lebih baik di 2 leg ini menghadapi Liverpool. Ya, itu sih menurut gue. Jadi kita udah dapat bagan di 8 besar. 2 wakil dari Inggris, 2 wakil dari Spanyol, 2 wakil dari Jerman, 1 wakil dari Italia, dan 1 dari Prancis. Paris Saint-Germain akan bertemu Aston Villa. Pemenangnya akan bertemu pemenang antara Real Madrid dan Arsenal. Di bagian sebelah itu laganya selalu akan mempertemukan 4 tim yang sama-sama pernah juara. Bayern Munchen dan Inter Milan, Borussia Dortmund dan Barcelona. Ya kan? Dan di 16 besar kemarin, 2 pemain yang menurut gue paling luar biasa adalah Rafinha dan
Marco Asensio. Asensio. Asensio bikin 3 gol dalam 2 pertandingan, sama dengan Rafinha. Karena dua pemain ini sama-sama cetak brace di leg kedua. Leg kedua ya. Gitu sih. Tapi kita bahas 8 besar nanti. Ya. Dan mungkin kita bisa langsung ngomongin soal Liverpool menghadapi Newcastle United di Carabao Cup di akhir pekan. Ya. Gimana menurut lu? Ini laga menarik, Dev. Liverpool juara musim lalu, Carabao Cup musim lalu, tahun lalu. Lawannya Chelsea lagi. Lawannya Chelsea di final. Lu masih inget-ingetin aja kekalahan itu, ya kan? Iya, iya kan? Iya. Sementara lawannya adalah finalnya Newcastle United, yang di final 2 tahun sebelumnya juga meluncur ke final. Kalah sama MU. Ya. Ada MU, ada Chelsea. Di mana sekarang mereka? Nah, itu sih yang menarik ya. Ya kalau gua melihat match nanti Liverpool sama Newcastle ya, harusnya Bang DJ di atas kertas dan... Kertas apa nih? Lu selalu ngomong di atas kertas, karena kertas tuh suka beda. Di atas kertas itulah gitu, spesifikasi dan lain-lain. Harusnya itu match yang bisa dimenangkan oleh Liverpool. Tapi semua laga juga bisa lawan Plymouth Argyle juga bisa dimenangkan Liverpool, sama PSG juga bisa dimenangkan Liverpool. Ya justru itu, makanya tapi kan karena ini final dan lawannya pun Newcastle yang maksudnya trennya nih di liga lagi udah lumayan oke juga nih Bang DJ. Kemarin lawan West Ham terakhir nyuri 1-0 dan ini bakal menjadi pertandingan yang buat gue sih akan sengit gitu justru karena satu ini final, terus yang kedua Liverpool lagi berusaha untuk bangkit, membangkitkan mentalnya. Bisa nggak nih dari pemain-pemain yang udah ada sekarang dari kekalahan melawan PSG kemarin bisa nggak bangkit di final tim melawan Newcastle gitu. Dan gue rasa sih ya tadi gue bilang ini akan menjadi sengit gitu loh Bang DJ. Ya, satu namanya laga final. Pasti akan rame. Ya kan? Iya. Yang kedua, dua tim ini kalau kita ngomongin di kompetisi domestik, terutama di Premier League, Liverpool memang sedang asik sendirian di puncak klasemen. Lagi dingin lah istilahnya, kedinginan ya kan di puncak. Tapi Newcastle juga ada di 5 besar ya? Atau di... Kayaknya belum sampai 5 besar deh. Ya itulah, anggaplah dia di 6 besar atau 5 besar lah. 6 kan. Tapi kan poinnya jaraknya tipis-tipis kan. Poinnya sama City. Sama City. Iya. Nah ini artinya secara performa ini nggak timpang, sebenarnya masih dianggap setara. Kalau kita bicara tentang 2 pertemuan mereka di Premier League, memang Liverpool menang kemarin terakhir lawan Newcastle kan, iya. Tapi di pertandingan pertama seri 3-3 yang ada tragedi, tahu kan, yang kiper Kelleher itu dilepas bolanya, taunya di belakang ada pemain Newcastle. Nah, gue yakin Eddie Howe itu masih penasaran atau niat untuk memberikan trofi bagi Newcastle United cukup tinggi. Sementara Arne Slot ini akan menjadikan final ini sebagai persembahan trofi pertamanya dia sejak dia didapuk menjadi nahkodanya The Reds. Ini yang membuat banyak kepentingan atau banyak dari sisi manajer tim. Oleh karenanya, kedua manajer tim ini tentu akan saling beradu strategi taktik apa yang akan mereka terapkan. Kita tadi ngomong bagaimana dengan skuad Liverpool. Sepertinya Konate dan Trent Alexander-Arnold akan absen. Kemungkinan ya. Kita ngomong karena kita taping hari Kamis nih, ya kan? Nggak tahu apakah bisa recovery cepat sampai itu dia, hari Minggu. Karena masih dalam pemeriksaan juga kan. Atau kalaupun bermain mungkin tidak dari menit pertama. Iya. Seperti itu kan. Iya. Nah kalau misalnya lini pertahanan Liverpool yang biasa diisi dari belakang Alisson Becker sebagai penjaga gawang, kiri Alex Robertson, Andrew Robertson maksud gue, terus ada Konate dan duet dengan Virgil van Dijk, kemudian Trent Alexander-Arnold, dengan beberapa kali dalam laga-laga terakhir seringkali dapat serangan ya, membuat ya mungkin komunikasi yang tidak maksimal, menutup yang tidak cepat, mungkin agak maju ke depan human error lah, atau human error. Dan itu lagi-lagi bisa dimanfaatkan oleh pemain seperti Alexander Isak. Ini kan sangat berbahaya. Ini akan sangat berbahaya.
Yang jelas memulihkan mental setelah tersingkir di 16 besar Liga Champions ini menjadi PR. Kalau kita tapping hari ini, barangkali 1-2 hari ini mereka ya walaupun mereka pemain profesional ya, Dev, ya. Gue yakin sih move on lah dengan kondisi ini. Tapi kan kita belum tahu dengan mentalitasnya Arne Slot juga. Dan ini laga final. Pertama kali dia akan tampil di Wembley, stadion yang besar, stadion yang bersejarah, membawa Liverpool di sebuah laga final. Walaupun sekelas Carabao Cup. Carabao Cup, betul. Iya kan? Iya. Ya, tapi tetap aja sekelas Carabao Cup finalnya di Wembley. Iya. Nah itu yang menurut gua harus dijawab oleh kalau secara taktik kan kita udah tahu lah. Ya. Seperti apa yang akan ditampilkan. Darwin Núñez gua rasa nggak akan menjadi starter. Ya udah kan? cukup. Lu bukan masa udah cukup. Mentalnya juga mungkin terganggu ya kan dengan kondisi. Kemarin kita lihat di adu penalti kan muka dia yang paling. Iya, muka dia sama Curtis Jones lah yang paling. Muka dia lah yang paling apa ya? Ya kayak gua nggak gol gitu kan. Ya seperti itu. Nah sementara Newcastle United final 2 tahun lalu yang mereka kalah, gue lupa kalah 0-2 atau waktu lawan Manchester United ya kan. Ini tentu akan menjadi pelajaran tersendiri. Dan mengalahkan Liverpool itu bukan hal yang mustahil dalam kondisi Liverpool seperti itu. Itu. Ya dalam satu pekan lu bayangin ya, fans Liverpool yang hore tiba-tiba 2 gelar lenyap dalam waktu 3-4 hari. Itu kan yang sangat, kalau bisa doanya fans Liverpool kan, ya Allah jauhkanlah tragedi ini dari kami. Iya kan? Iya. Tapi final itu bisa, nggak tahu ya, gue sih mungkin bisa dianggap sebagai penentu juga bagaimana Liverpool akan berakhir di Premier League juga, begitu Bang DJ. Kalau kalah artinya lo mau bilang Liverpool bisa nggak juara? Kemungkinan. Kalau itu sih gue masih, karena laga-laga sisa nggak terlalu. Ya walaupun bisa aja terjadi ya. Iya gitu. Tapi karena lagi, maksudnya apapun bisa terjadi. Maksudnya Liverpool pun masih harus ketemu beberapa tim besar kan gitu. Kayak Chelsea, kayak Arsenal juga belum ketemu lagi. Kayak siapa? Chelsea. Chelsea. Gitu maksudnya. Jadi makanya cukup seru juga nih untuk dilihat juga, untuk ditonton juga nanti match-nya gitu Bang DJ. Jadi gua melihat ini ya, final di Carabao Cup ini itu judulnya kayak tajuknya ini, Liverpool mencari gelar pelipur lara. Ya, bisa. Carabao Cup. Ya tapi Newcastle nggak bisa dipandang sebelah mata. Iya. Iya kan? Ya balik lagi karena ini final Bang DJ, masih semuanya pasti pengen menunjukkan dia pengen menang dan juara, pasti ditunjukkan gimana pun caranya. Apalagi kalau 90 menit laga imbang, extra time imbang. Kalau Carabao Cup ada. Tetap ada extra time. Ada. Kan waktu itu yang final lawan Chelsea kan sampai adu penalti sampai kiper-kipernya juga ikutan nendang. Iya, adu penaltinya iya, tapi extra time-nya ada nggak? Ada tetap. Ada ya? Soalnya kalau di babak-babak penyisian kayaknya seri langsung adu penalti deh. Iya. Kalau itu ada kok. Ya makanya kalau sampai adu penalti ya baru 3 hari lalu di Anfield. Ya kan? Bisa membekas loh. Iya, dan kondisi itu. Seperti itu. Makanya, tapi ini final yang seru. Apakah Liverpool akan mempertahankan gelar mereka di Carabao Cup atau Newcastle United yang bisa mencuri mimpi 2 tahun lalu bisa seperti tertunda, terbayarkan lunas tahun ini dengan menundukkan Liverpool. Iya. Kalau lo prediksinya? Waduh, berat ini ya. Ya di Liverpool lah gue Bang. Liverpool. Gue seneng ada juara baru sih. Gue seneng ada juara baru. Newcastle lalu ya. Ya gue cuma bilang gue seneng ada juara baru. Ya pasti ada yang juara, pasti ada yang juara. Kan? Kan Arne Slot bisa juara baru. Ke tahun lalu kan masih Jurgen Klopp yang juara. Kan bisa ngomong kayak gitu. Ya. Suka-suka gua kan. Ya suka-suka lu dah. Ya. Nah, di akhir pekan itu nggak cuma Carabao Cup. Liverpool Newcastle mungkin absen di Premier League. Tapi di Premier League ada laga-laga seru juga. Iya. Ya kan? Ada Brighton, Manchester City. Manchester ini Brighton. Ini juga laga seru nih, Dev. Karena dari sisi Brighton ya dia berhasil. Bukan. Itu satu. Brighton 6 kali menang beruntun kan. Secara posisi tim ini kan sekarang selisih poinnya cuma 1 atau 2. City masih di atas. Iya. Iya kan? Minggu lalu City kalau menang dari Nottingham Forest, dia nyalip Nottingham Forest. Gagal. Kalah. Lah ini kalau dia gagal lagi, dia disalip sama Brighton. Oh iya. Iya kan? Dan Brighton ini akan menjadi kontender kedua setelah Spurs yang bisa menang laga kandang atau tandang menghadapi 2 Manchester musim ini. Oh masa? Karena sama Manchester United dia
menang iya, kandang, dia menang tandang. lawan City-nya. Pertemuan pertama kan Manchester City kan kalah sama Brighton. Masa ya gua Coba lupa. cek dulu dong. Nanti gue yang salah lagi. Gue kan manusia juga. Tapi kalau gue benar bilang, oh iya bang bener gitu dong. Coba ya. Coba. Oh iya dia bener. Bener kan? 10 November 2024. Makanya riset dulu, Dev. Kalau kita mau ngobrol tuh riset dulu. Lu Kan statistik. gua nggak tahu lu mau bahas sampai situ. Iya, oh iya. Bukan tim besar soalnya ya. Iya. Lu udah mau langsung Arsenal Chelsea kan? Gua udah tahu pikiran lu pengen bahas Chelsea. Apalagi yang banyakin omongan soal Chelsea. Ya Allah, Akbar. Ya. Gitu. Ya. Ya kan? Ya berarti Artinya kan kalau Spurs waktu itu juga kayak gitu kan, cuma iya, kalah. cuman kalah. Nah, ini apakah Brighton akan menjadi yang pertama musim ini bisa sempurna oke. mengalahkan duo Manchester, laga kandang, laga tandang. Punya modal bagus. Punya modal bagus, betul. 6 pertandingan beruntun, menang dia nih. menang. Gimana menurut seorang Dave Revli yang mau diundang ke podcast lain yang itu mantap? Ya menurut gue menatap match ini setuju gue sama lu Bang DJ gitu maksudnya. Gue pengennya lu nggak setuju, biar rame gitu loh. Ya udah oke. Yang lain aja nggak setuju. Oke. Dibantah mulu kayaknya gue nih. Biar rame, biar seru. Biar yang edit susah nih gimana dia edit gitu kan. Enggak, ya itu mungkin bisa menjadi bekal yang bagus juga untuk siapa? Untuk Brighton melihat Manchester City juga maksudnya dalam beberapa kasus juga nggak bisa memaksimalkan pertandingan yang dia mainkan gitu ya. Maksudnya gue nih selalu melihat City ini trennya lagi menurun justru Bang DJ. Setelah mengalami, terutama dimulai dari Februari kan, kemarin ini kan. itu. Iya gitu. Dan gue belum melihat City sudah menemukan bagaimana cara dia untuk bisa memenangkan pertandingan lagi. Gitu. Masa sih segitunya lu? Lawan Nottingham Forest? Ya kan Forestnya juga secara peringkat lagi di atas dan bagus, main di kandang lawan juga, Dev. Iya. Walaupun kan lu harus akui juga dong, penguasaan bolanya juga sebenarnya bagus Manchester City, tapi ya lagi-lagi mereka nggak nemu aja gimana caranya bisa golin gawang si FC Perhutani. Nah sekarang ada The Seagulls nih, si burung camar ini bagaimana gitu. Lah ya justru itu maksudnya karena kan main di main mana nih? Main di City. Di Etihad ya? Di Etihad. Enggak, cuman maksudnya gue masih belum lihat Bang DJ, maksudnya kita tahu lah gitu dulu City bermain secara eksplosifnya itu kayak gimana gitu, maksudnya umpan-umpan yang diberikan oleh para pemain-pemain tengahnya City itu kayak gimana, dan ini gue belum lihat itu lagi gitu sebenarnya. Jadi siapa yang ngasih supply ke strikernya juga siapa, Doku sama Savinho kan dia tipenya tipe-tipe yang nusuk kan, bukan tipe-tipe yang main untuk memberi supply ke striker gitu loh. Maksudnya gue belum lihat itu, tapi secara build up, secara penguasaan bola City bisa menguasai itu. Cuman bagaimana dia menyelesaikan pertandingan itu yang masih belum gue lihat di Manchester City gitu loh. Mungkin lawan Spurs kemarin dia menang 1-0 ya, satu-satunya peluang dari Erling Haaland yang bisa gol juga kan gitu. Sisanya kan Erling Haaland gol ya? Iya, sisanya kan nggak ada gitu loh Bang DJ. Kalah juga lawan Liverpool, kalah 2-0, terus juga abis itu kalah lawan Real Madrid, terus juga sama Nottingham Forest terakhir kemarin. Gue masih belum lihat gitu loh Pep bisa meramu squad barunya dia ini gitu. Makanya kalau misalkan Brighton punya bekal 6 pertandingan terakhir dia menang, ya mungkin di match kali ini hasil seri pun mungkin untuk City udah bagus gitu. Ya tapi kalau menurut gue ya lagi-lagi ini laga rame dan daya juang Brighton ya, itu yang nanti mungkin menurut gue akan sangat menentukan hasil akhir. Kalau Kaoru Mitoma dan kawan-kawan main luar biasa seperti mereka bisa mengalahkan dan menyingkirkan Chelsea dan Newcastle United di FA Cup dalam rentetan 6 kemenangan beruntun itu. Cara mereka menang kan juga oke juga Bang DJ. Itu poinnya. Iya. Ya kan. Ya jadi kalau menang ya oke sih. Dan kayaknya kan gue sedang menanti cocologi sempurna itulah. Brighton yang musim ini dilatih pelatih termuda ya. Ya ternyata bisa menang home and away menghadapi duo Manchester di Premier League. Ya kalau menurut gue sih itu. Ya tapi laga puncak di pekan 29 ya. 29. Ya itu adalah Arsenal Chelsea. Chelsea. Karena kalau Leicester lawan Manchester United
laga penutup pekan, bukan laga puncak serunya ya. Iya. Mau bahas Leicester City MU? Jadi dikit aja nanti. Ya udah. Tapi ke Arsenal Chelsea dulu nih. Oke. Arsenal lagi dapat angin segar dan angin bagus setelah lolos ke quarter final. Tapi kan lolosnya juga cuma di kandang sendiri 2-2. Iya, itu kan maksudnya karena dia udah tahu udah unggul gitu Bang DJ. Yang dimainin juga kan pemain-pemain yang bukan pemain utamanya lah gitu. Beberapa pemain cadangan. Masih bisa dimengerti. Iya, menghadapi Chelsea yang harusnya sih di atas kertas karena udah ngantongin karena kita tapping Chelsea belum main ya, leg kedua lawan FC Copenhagen ya. Iya. Kevin Dix main gak tuh? Masih cedera sih. Ya jangan, gak usah deh Kevin Dix ya, karena nanti buat Indonesia pasti nggak bakal dipasang gitu. Dan ini kalau ngeliat trennya gue sulit sih ini Bang DJ. Maksudnya di atas kertas Arsenal lebih unggul sih sebenarnya. Kalau untuk match melawan Chelsea nanti gitu loh. Karena gue nggak ngeliat Chelsea bisa ngasih respon yang cukup mengerikan lah untuk Arsenal gitu. Apalagi bermainnya di Emirates sih. Gue cuma sebatas itu aja sih Bang DJ untuk match di Arsenal melawan Chelsea. Lu sebagai fans Chelsea apa yang lo harapkan kepada Enzo Maresca dan pasukannya? Dengan The Blues hari ini ada di ranking keempat. Kalau menang kan dia bisa nyalip Nottingham Forest. Ya sebagai fans Chelsea ngomong dong. Ya gua harap pemain depannya Chelsea bisa cetak gol semua. Cuman kan balik lagi gitu. Maksudnya dari tren-tren yang udah dari match-match yang udah dilakukan sebelumnya itu nggak terjadi gitu loh Bang DJ. Dan Maresca pun udah banyak dapat kritikan dari beberapa pihak juga. Dia masih nggak merubah apapun juga pada akhirnya gitu Bang. Cuman mutar pemainnya doang gitu. Sistemnya nggak dia rubah gitu. Jadi apa yang mau dilihat dan mau diharap gitu loh Bang. Itu sih maksud gua. Belum lihat aja. Ya gue sih pengen dengar banyak dari lu sebagai Chelsea. Karena gini, kalau kita ngomongin pertemuan pertama aja, skornya kan 1-1. Kalau di situ kan gue masih pede karena Chelsea masih ada di form yang bagus. Iya, di hari itu Nicholas Jackson di depan lagi lumayan tokcer, Cole Palmer, termasuk Noni Madueke, dan pencetak gol kan masalah Pedro Neto waktu imbang 1-1 itu kan. Itu masih bagus gitu. Bukan masih bagus. Masih dalam top performan yang baik gitu lah. Yang memang ini yang sekarang menjadi pertanyaan. Main di Emirates bisa nggak mereka menahan agresivitas Arsenal? Yang sebenarnya Arsenal juga kan lagi-lagi ya belum ada striker murninya kan di laga besok. Iya, cuman kan balik lagi kalau ngelihat Arsenal itu ya semua pemain merata bisa cetak gol Bang DJ. Oke, benar. Maksudnya dari Odegaard, Mikel Merino bahkan. Declan Rice pun kemarin kan lawan MU dia cetak gol. Bahkan kemarin di laga leg kedua si Cenko aja bisa masuk papan skor. Nah itu yang nggak bisa dilihat gini. Keren juga loh. Itu yang nggak bisa dilihat di Chelsea maksud gua. Gitu. Itu. Nah makanya. Tapi kan gini Dev. Arsenal, Chelsea ini ada dua kepentingan dari dua tim. Iya. Yang satu ingin bisa memastikan posisinya di 4 besar biar musim depan bisa ke Liga Champions. Sementara Arsenal meskipun masih berjarak 15 poin dengan Liverpool, Liverpool kan nggak main nih akhir pekan ini. Ini kesempatan untuk memangkas jarak. Berarti kalau bisa mengalahkan Chelsea kan 12 poin, 4 pertandingan. Iya. Ini yang menurut gua akan menjadi suguhan keseruan laga di Emirates. Iya. Bagaimana Arteta beradu tatik dengan Enzo Maresca. Kebetulan kan dua-duanya pernah bareng kerja dengan Pep Guardiola. Nih, ya kan. Di pertemuan pertama 1-1. Maka di pertemuan kedua pasti keduanya ingin menunjukkan bahwa musim ini gue bisa mengalahkan lu. Sekali lagi kita udah ngobrol, Arsenal itu yang lu bilang semua pemain yang diturunkan memang punya kapasitas untuk bisa mencetak gol. Kenapa ya? Karena emang semua harus didorong untuk bisa cetak gol dengan lu tidak punya striker murni. Seperti itu. Menghadapi Chelsea, nah gue nggak tahu kan lo selalu bilang tuh Fofana balik lagi. Iya. Nah ini gimana? Apa yang lo bisa lihat dari skema pertahanan nanti yang akan diterapkan oleh Enzo Maresca? Lo sebagai fans Chelsea
harusnya banyak bicara nih di laga ini, laga besar ini. Gue sengaja untuk rem karena nanti kalau ngomongin Inter baru gue ngomong. Enggak, karena gue udah di ini cara ngomong gue kayak gini, Bang. Gue udah di ini Bang DJ, ada di titik atau di tahap di mana ketika Enzo Maresca menyatakan dia tidak mengincar target apa-apa di musim ini dan dia tidak ada di title race untuk ada di title race, dan juga sebagai apa namanya pelatih pertama yang memegang Chelsea, gue masih mau lihat dia adaptasi semusim dulu gitu loh. Dari gue adaptasi udah kelamaan. Lah iya justru itu, makanya kan maksudnya gue masih mau lihat nih Enzo Maresca bisa nggak mengangkat Chelsea lagi dari kondisi yang kemarin sempat turun. Udah di situ doang gue Bang DJ. Ya, Maksudnya kan udah di nomor 4. Iya. Tapi persaingan masih sengit. Lu masih mau ngejar Nottingham Forest juga belum tentu mudah. Dia kan di rank 4 karena waktu di apa namanya putaran awal musim kemarin dia ini Bang DJ apa namanya berhasil nabung poin gitu loh. Iya, maka itu. Itu maksudnya. Jadi lu mau bilang bahwa menghadapi Arsenal nanti di Emirates Stadium seri aja udah bagus. Iya. Kalau gue sih enggak, Chelsea harus menang. Kalau lu nggak menang, ini kesempatan paling baik karena Arsenalnya juga nggak oke-oke amat kok. Ya dua-dua lagi nggak oke sih sebenarnya kalau menurut Iya, gue. kalau masalah dia lolos ke perempat final ya iyalah tabungan kemenangan 7-1 lawan PSV Eindhoven. Iya. Buktinya kemarin di kanan sendiri juga cuma 2-2. Lepas lo tadi mau ngomong pemain-pemain yang ini yang diturunkan bukan yang utama gitu. Ini laga rame dan harusnya Chelsea bisa menang. Ya semoga, harapan gue juga begitu. Ya lu doanya yang kuat. Ini bulan suci Ramadan. Doa lu bisa didengar yang lebih ini. Udah, fokus. Iya, semoga deh. Kalau lu punya jalur ngobrol sama Enzo Maresca ya ngobrol lah. Iya, Jangan jaga jarak, udah kayak bisa aja ya kan. Itu di Liga Inggris ya, yang Liga paling Inggris. seru ya. Ya. Jadi ini ada kesempatan Arsenal untuk memangkas poin kalau bisa mengalahkan Chelsea. Tetapi juga barangkali mungkin Nottingham Forest agak lebih nyaman karena ngelawannya Ipswich. Iya. Meskipun mainnya di Portman Road, tapi gue yakin sih kayaknya Nottingham Forest akan pulang dengan 3 poin. Mau menangnya tipis juga, yang penting mereka bisa dapat 3 poin. Iya. Kayak gitu. Yang rame Dev itu di Italia. Iya, nih Ya. kalau gue lihat di jadwal kayaknya ada satu match yang cukup rame nih Bang DJ. Klub lu nih Bang DJ, Inter. Enggak, klub tetangga ya, lawan Como tuh rame juga tuh, belum tentu menang soalnya mereka. Oh iya bener sih. Iya kan? Como juga lagi tren yang bagus ya di Serie A. Ya, Inter Milan versus Atalanta di Gewiss Stadium. Ini merupakan laga penutup Giornata 29 ya. Iya. Dan ini juga akan menjadi salah satu ujian musim ini bagi Inter Milan dalam usaha mereka untuk bisa meraih titel ke-21. Akhir pekan lalu di saat merayakan ulang tahun bisa menang 3-2 lawan Monza dengan sempat tertinggal 0-2. Rasanya itu menjadi pelajaran tersendiri untuk Simone Inzaghi dan pasukannya. Menghadapi Feyenoord di leg kedua mereka bisa menang 2-1. Dan menghadapi Atalanta yang lu tahu di akhir pekan lalu mereka bisa menang besar. Melibas Juventus di kandangnya Juve. Yeah. Kayak gitu. Dan dua kemenangan besar yang gue lupa, yang satu lawan 5-1 kemudian 4-0 itu membuat goal difference-nya Atalanta sekarang menjadi yang terbaik di Liga, melampaui Inter Milan dengan selisih poin di antara kedua tim 3 poin. Itu artinya kalau Inter Milan kalah 1-0 aja dari Atalanta maka langsung. Atalanta akan berada di atas Inter Milan. Dan itu punya peluang buat Napoli untuk naik ke puncak kalau bisa ngalahin timnya JIZ. Karena Venezia. Napoli akan ketemu Venezia. Mungkin 5 atau 6 pertandingan terakhir Inter Milan memang lebih perkasa dibanding Atalanta. Mereka selalu menang dan di pertemuan pertama di Giuseppe Meazza mereka menang 4-0. Iya. Ya kan? Tapi musim lalu ketika main tandang Inter juga bisa mengalahkan Atalanta. Pasti Gasperini sebagai allenatore Atalanta punya niat tinggi, ambisi untuk bisa mengalahkan Inter Milan. Dev, Atalanta ini sedang dalam pekan-pekan yang rumit. Setelah Juventus, pekan ini akan menghadapi Inter. Kemudian sudah ditunggu Fiorentina kalau nggak salah. Kemudian ada Bologna, ada Lazio. Wah. Ya kan? Ada Lazio. 5 pekan beruntun tuh ya? 5 atau 6 pekan. Karena terakhir lawan AC Milan kalau nggak salah juga. Setelah Lazio ada AC Milan. Ya kan AC Milan juga laga rumit. Jadi kalau Atalanta ingin tetap menjaga mimpi mereka meraih Scudetto musim ini,
mereka nggak ada alasan untuk tidak bisa mengalahkan semua tim yang hadapi. Dan mereka sudah buktikan pertama menghadapi Juventus. Tapi gue sebagai Interisti, ya gue berharap Simone Inzaghi tahu persis kondisinya saat ini. Saat kita tapping barangkali euforia kemenangan lolos ke perempat final masih tinggi. Tapi gue yakin menatap Giornata besok mereka sudah fokus. Karena mereka kalau ingin tetap menjaga Capolista, ya mereka harus bisa mengalahkan Atalanta. Tak peduli mainnya di kandang lawan. Sekali lagi, Marcus Thuram yang juga lagi gacor-gacornya barangkali akan menjadi tumpuan. Tentu juga dengan Il Capitano Lautaro Martinez. Di barisan tengah ya Barella, Calhanoglu, terus si Mkhitaryan kadang-kadang main di awal, kadang-kadang baru masuk dari bangku cadangan. Tapi di kiri, di kanan, Di Marco, kemudian Dumfries gitu ya, itu akan menjadi tumpuan untuk bisa beradu dengan para pemain Atalanta. Sekali lagi pemain Atalanta juga luar biasa, Dev. Lini tengah dan depannya juga bisa mencetak gol, termasuk si Lukman itu ya. Ya itu juga. Iya sih. Lukman itu berbahaya juga itu sebenarnya. Iya. Kan gue bilang Lukman itu. Nanti kalau gue bilang Lukman salah lagi. Kayak gitu. Jadi ini juga menjadi giornata seru di Italia karena setelah ini kan rehat sebentar kan untuk jeda internasional break ya. Sebenarnya selain Atalanta Inter, Fiorentina Juve juga main tuh juga laga seru, dan yang salah satu yang seru juga Bologna ketemu Lazio. Bologna ini juga menjadi fenomena. Kalau dia bisa mengalahkan Lazio, dia akan menyalip posisinya Lazio dan bisa di atas Juventus kalau Juventus kalah sama Fiorentina. Jadi Inter Milan ya lolos ke perempat final ya, emang udah seharusnya di Liga Champions. Semifinal hari ini di Coppa Italia. Kalau dia menang lawan Atalanta, peluang mereka untuk mempertahankan gelar masih sangat terkontrol dengan baik karena kontrolnya di tangan Inter ya. Mereka. Oke. Ya kan? Forza Inter. Keren. Oke Bang DJ, ini videonya udah cukup panjang ya? Panjang. Kayaknya ini video terpanjang nih di sini. Iya, sebenarnya ada seru di Spanyol, Atletico Madrid sama Barcelona. Main di Wanda Metropolitano. Gua nggak tahu apakah dalam 2 pertandingan beruntun Wanda Metropolitano banjir air mata, disingkirkan oleh Real Madrid di Liga Champions dan dihujani gol oleh Barcelona di akhir pekan nanti. Ya kan? Nanti kita bahas di reviewnya aja ya. Karena kita juga udah cukup panjang. Tapi yang jelas Liverpool, ayo bangkit. Ayo dong Arne Slot. Bisa dong kasih gelar untuk Kopites. Ya kan? Ada tuh suka yang komen kita tuh, Kopites, you never walk alone, iya kan, hidup after break, wah yeah. Tapi sekarang yang nangis warga Anfield, Bang DJ. Warga Anfield? Iya. Ya kenapa? Ya, karena tersingkir itu. Betul. Oke, segitu dulu Bang DJ. Kalau gitu sampai jumpa lagi di edisi Halftime Week selanjutnya. Thank you guys, bye-bye.